ditempa dari meteor, dicuci bisa ular. Inilah rahasia kekuatan maut. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah salah satu senjata paling legendaris dalam sejarah Nusantara, khususnya terkait dengan berdirinya Kerajaan Singasari. Berikut adalah rincian mengenai nama dan bahan pembuatannya. Nama keris. Secara historis, keris ini tidak memiliki nama khusus seperti Teming Sari atau Nagasasra. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan keris Empu Gandring, yang diambil dari nama pembuatnya, iaitu seorang pandai besi sakti bernama Empu Gandring dari Desa Lurumbang, sekarang daerah Blitar. Bahan dan keunikan pembuatannya. Keris ini menjadi sangat terkenal bukan hanya kerana kutukannya, tetapi juga kerana proses dan bahan pembuatannya yang dianggap luar biasa pada zamannya. Empu Gandring diyakini menggunakan batu meteor sebagai bahan utama logamnya. Penggunaan meteorit memberikan kandungan nikel yang tinggi, menciptakan pola pamor yang indah sekaligus membuat bilah keris menjadi sangat kuat dan ringan. Konon, saat keris masih dalam kondisi panas membara, Empu Gandring mencelupkannya ke dalam bisa ular, racun ular. Hal ini dipercaya memberikan efek mematikan yang luar biasa. Goresan kecil saja sudah cukup untuk mencabut nyawa lawan. Empu Gandring membuat keris ini dengan melakukan ritual khusus dan tapa brata. Hasilnya, keris ini memiliki kesaktian yang mampu menembus kekebalan ilmu hitam manapun pada masa itu. Mengapa keris ini begitu terkenal? Selain teknis pembuatannya, keris ini melegenda kerana kutukan mautnya. Ken Arok, yang tidak sabar menunggu keris itu selesai sempurna, masih berupa bilah kasar tanpa sarung, justru membunuh Empu Gandring dengan keris tersebut. Sebelum tewas, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahawa keris itu akan memakan korban 7 keturunan garis miring raja dari pihak Ken Arok, termasuk Ken Arok sendiri. Janji itu terbukti dalam catatan sejarah para ratun, di mana keris tersebut menjadi alat pembunuhan berantai di lingkaran elit Singasari.